Bapak Fitrian Henry selaku kasih penyelenggaraan tugas pembantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang terhormat juga kepada Bapak Kurniawan selaku fasilitator nasional dari SMP Negeri 1 Muara Enim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan public baik pengibasan 7 jurus BK hebat. Baiklah, tak lupa juga sholawat dan salam saya curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Baiklah, tidak lama-lama ya Bapak Ibu, untuk sebelum kita memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu untuk mencairkan suasana. Ya, baiklah, di sini kepada Bapak Ibu kita akan menyanyikan lagu 7 jurus BK hebat. Ya, mungkin belum pernah mendengar lagu 7 jurus BK hebat. Nah, jadi di sini saya mendapatkan pelatihan ini selama 4 hari di Palembang, itu dari 23 September sampai 26 September selama di Hotel Luminor ya di Palembang. Jadi selama pengibasan itu kami mendapatkan ilmu mengenai 7 jurus BK hebat, dan ini ada lagunya dan juga ada gerakannya. Jadi kita masuk ice breaking dulu dengan nyanyi 7 jurus BK hebat. Nah, kepada Bapak Ibu dimohon berdiri semua. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Alih potensi. Dan yang kedua ada jurus kelola emosi. Ketiga, tumbuhkan resiliensi. Keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. Keenam, membangun kolaborasi. Dan ketujuh, menata situasi. Nah, berhubung waktunya tidak banyak, jadi di sini saya hanya membahas 2 jurus saja, yaitu jurus 1 kenali potensi dan jurus 5 jalin koneksi. Nah, jadi sini kita masuk dulu ke jurus 1, yaitu tentang kenali potensi. Oke, sekarang Bapak Ibu buka di Google, coba ketik aku pintar.
Aku pintar. Sudah? Ya, mau kecil semua deh. Aku pintar. Ada Bu? Pak? Ada. Oke, kalau ada sekarang klik di Aku Pintar. Hah? Di Google di Aku Pintar. Ya. Aku pintar. Ya, Aku Pintar. Oke, nah benar ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Aku pintar.id. Wah. Oh, mati habis. Dapat ini. Apa jasa? Oh. Nah, tunggu. Sudah? Bu, sudah ada yang masuk? Nah, kalau sudah masuk tinggal di geser panahnya. Oke, isi. Nah. Nanti itu kalau selesai isi nanti ada lihat hasil tes. Nanti kelihatan. Nah, kerjakanlah. Ini Bapak kerjanya. Terus selanjutnya sampai habis, jangan tidak dihabiskan. Mubazir. Betul kan? Itu pure. Tengok itu pure. Saya 63% visual. Isi dan gali makna. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sambil kita refleksi setelah mengikuti hasil tes gaya belajar. Setelah mengikuti asesmen, menurut Bapak Ibu, apa kelebihan dan kekurangan dari hasil gaya belajar Anda? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Atau saya tunjuk? Tunjuk. Mem Atika? Boleh Mem? Ya, ini Mem. Hasil ini, kelebihan dan kekurangan Mem. Untuk menurut Mem itu hasil dari belajar ini ada kekurangan dan kelebihannya menurut Mem ya. Menurut dia Mem saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengisi jawaban demi jawaban dari pertanyaan tersebut, di sini saya mendapatkan 33% gayanya visual, 40% auditori, dan 26% kinestetik. Jadi kesimpulannya kayaknya auditori visual. 33% visual, 40% auditori, dan 26% kinestetik. Menurut Mem, ada tidak kekurangan dari gaya desain auditori? Aku tadi visual ya? Ke ini, ke auditori. Menurut Mem, ada tidak?
kelebihan atau kekurangan dari ini auditorium? Di sini gaya belajar saya lebih kuat pada gaya belajar auditori. Di sini mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar dan melanjutkan dengan melihat ya. Yang memberikan penekanan pada segala jenis budi dan kata baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajaran auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang dia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih kepada Mem Alika ya atas pernyataannya mengenai kelebihan dan kekurangan dari hasil asesmen tes gaya belajar. Nah, selanjutnya, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen tersebut? Mungkin Bapak Semi ada yang ini? Coba. Atau Kopeng? Sini. Oh, nah sudah, Ibu Nova yang udah. Maju be ibu bu. Itu maksudnya yang hasil ya. Kalau tidak yang itu. Nah, tidak nyambung ini. Nah, disebut hasil yang kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru IPS. Hasil yang tes untuk saya tadi visual dan kinestetik. Visualnya 46%, auditorinya cuma 10%, kinestetiknya 43%. Di mana saya memang sistem saya belajar ke siswa itu saya ingin bukti, harus dilakukan dan ingin bukti, bukan hanya mendengarkan. Jadi untuk ke murid, kalau saya memberikan tugas, kemungkinan itu saya harus melihat buktinya. Jadi kadang-kadang saya tidak menerima yang alasan tinggal. Kalau tinggal itu alasannya apa, mengapa, dan juga dengan apa itu namanya alasan-alasan yang lainnya dari siswa, misalnya aku lupa bu, cuman ini bu, aku kemarin buat. Saya akan melihat hasil kerja mereka, minta buku catatan, akan dituliskan, oh ternyata bukan lupa, bukan apa, mereka mengerjakan tetapi tidak selesai. Saya menerima sampai di mana mereka mengerjakan misalnya 10 soal, saya akan memaklumi apabila dia mengerjakan 3 soal. Itu berarti mereka sudah punya tanggung jawab. Jadi dari sini saya sebagai guru IPS, saya butuh bukti dan tindakan mereka. Terima kasih. Sudah. Oke, Bapak Seni, dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil asesmen dari yang sudah saya kerjakan itu 26% visual, 23% auditori, 50% kinestetik. Nah, adapun apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Nah, di sini untuk kinestetik sendiri itu merupakan gaya belajar yang paling sering dilakukan adalah berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah guru dan dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil atau dialing nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Ya, memang ini sangat cocok bagi kami para guru olahraga ya, karena di sini kami itu sering melakukan hal-hal itu dengan langsung ke lapangan atau praktek. Di sini
kami sangat sering melakukan benar belajar itu mengingat pada tubuh mereka apa yang mereka kerjakan. Jadi kesimpulannya kinestetik itu sangat cocok dengan dari guru Pujiwaka karena mengingat dengan cara langsung melakukan. Terima kasih. Oke, baiklah ya. Terima kasih kepada Bapak. Sebagai kita jadikan sebagai alat refleksi diri untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan merencanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi di sini membahas apa itu gaya belajar. Seperti yang sudah kita ikuti tadi mengenai hasil asesmen tes gaya belajar. Jadi ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditory. Nah, jadi di sini apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara individu yang unik dan konsisten dalam menyerap, mengolah, dan mengingat informasi untuk memahami suatu konsep atau keterampilan baru. Jadi cara individu itu bagaimana cara dia belajar, memahami untuk menyerap informasi tertentu ya. Saya bacakan saja ya, karena agak kabur. Jadi mengenali 3 gaya belajar. Nah, 3 gaya belajar itu ada 3, yaitu ada gaya belajar auditory, ada gaya belajar visual, dan ada gaya belajar kinestetik. Untuk kalau auditory itu lebih ke mendengar, nah, atau mendengar lewat telinga ya. Nah, kalau visual itu lebih ke melihat, dan kinestetik lebih ke bergerak atau melakukan aktivitas langsung. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih dalam, yaitu 1, gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Yang visual apa Bapak Ibu? Gaya belajar visual? Cenderung? Oke, melihat. Kalau gaya belajar auditory? Oke, mendengar. Kalau gaya belajar kinestetik? Oke, udah. Jadi intinya supaya lebih mudah dipahami, gaya belajar visual itu melihat, auditory mendengar, dan kinestetik bergerak. Supaya ini ya lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu ya, kita masuk ke bagian aplikasi. Ini saya punya angket gaya belajar. Jadi di sini angket gaya belajar mohon diisi ya. Nanti saya ambilkan dulu. Oke, Bapak Ibu, di situ ada angket gaya belajar. Nah, di angket gaya belajar itu terdapat tulisan K, P, dan A. K itu untuk kinestetik, P itu untuk visual, dan A itu untuk auditory. Menurut Bapak Ibu, di bagian mana yang cocok? Kalau misalnya dia visual, ditaruh di V. Kalau dia auditory, A. Kalau kinestetik, A. Tinggal diconteng saja. Jangan lupa tulis nama. Sudah? Oh, ada lebih. Ya, dikasih nama Bapak Ibu. Ya, ini. Oh, itu. Ya, ini angket mengenali gaya belajar. Jadi gaya belajar lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Nah, itu masuk di bagian mana? Apa di kinestetik, visual, atau auditory? Silakan conteng saja Bapak Ibu. Silakan conteng menurut pemahaman Bapak Ibu tadi. Ya. Ada 10 pernyataan ya.
Ya, disontek saja yang mana. Kalau mendengar masuk di mana, visual di mana. Yang saya sampaikan tadi, kalau visual itu lebih ke melihat, auditori mendengar, dan kinestetik itu bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Angket mengenali gaya belajar, kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu ya. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Itu masuk kemana? Oke, benar, visual. Nomor 2, bagus. Senang membaca dan mencatat, visual. Auditori. Hah? Visual. Senang membaca dan mencatat. Ketiga, benar ya. Cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakannya. Oke, bagus. Kinestetik 1. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Oke, benar. Auditori lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Oke, audit. Oke, pintar Bapak Ibunya. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Oke, bagus. Sudah paham, tahu ya. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Oke, kinestetik. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Oke, benar. Oh, bagus. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Oke, dan terakhir sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Oke, kita tepuk tangan, kasih tepuk dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak lebih paham semua ya mengenai materi kita pada hari ini. Oke, selamat semuanya, Anda mendapatkan nilai 100. Oke, saya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kikit, sangat bermanfaat sekali ya bagi kami. Ini sebagai pengingat buat kami dengan gaya belajar yang sudah dijelaskan ulang mengenai visual, kinestetik sama auditori sangat bermanfaat ya. Kami juga bisa mengevaluasi ternyata gaya belajar kami itu ternyata seperti ini. Nah, jadi kami tahu harus seperti apa ketika di kelas ya, sangat bermanfaat. Jadi terima kasih sekali. Semoga kedepannya ada lagi Mbak ya. Sip. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi Pak Ferry mau menyimpulkan? Silakan Pak Ferry. Ya, untuk ketiga gaya ini sebenarnya bisa dipakai dengan melihat kondisi siswa juga dalam belajar ya. Jadi istilahnya itu mungkin kalau untuk olahraga tidak selalu kinestetik Pak ya. Bisa juga kita pakai auditori, bisa juga kita pakai visual. Ya dengan nonton anak, coba lihat video di YouTube kita ini itu sedang menggunakan auditori kan, atau pakai visual kita ngomong, siswa juga sudah bisa menangkap seperti itu. Jadi ketiga gaya ini sebenarnya bisa dipakai di olahraga, ini harus kinestetik baik. Yang kasih Bu. Baiklah ya, mungkin itu saja ya. Jadi kesimpulan dari saya yaitu dengan gaya belajar kita bisa memaksimalkan potensi diri peserta didik kita, yaitu sesuai dengan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan diri mereka masing-masing. Baiklah, terima kasih. Mungkin inilah ya
dari kenali potensi materi kita hari ini mengenai gaya belajar. Selanjutnya kita akan masuk jurus kedua tentang menjalin koneksi. Ada 2 jurus. Sebelum kita masuk ke jurus kedua, ya, di sini saya punya ice breaking. Ini saya dapatkan dari teman saya di selama pelatihan kemarin di Palembang, yaitu namanya ice breaking membangkitkan semangat. Jadi di sini kita hitung saja angka dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, sampai nanti setelah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Nah, nanti saya contohkan dulu ya supaya tidak bingung. Misalnya contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 1. Dan kalau sudah 1 baru wah, kayak gitu ya Pak ya. Ngerti Bapak Ibu? Paham. Oke, semuanya berdiri semua. Jadi yang terakhir aja dua. Ya. Dari dulu sebelum masuk ke jalin koneksi ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yeay, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Nexti ya. Nah, di sini sebelum masuk ke materi, di sini ada simulasi aktif listening. Ya, simulasi aktif listening atau simulasi mendengarkan aktif. Jadi di sini Bapak Ibu dimohon untuk berhadapan, berpasangan satu sama lain. Coba berpasangan, duduk berpasangan satu sama lain. Duduk dua-dua. Sini cepat. Oke ya. Sekarang duduk berhadapan. Nah, yuk Bapak kamera aja Pak. Ya Ibu. Oke, sekarang lakukan switch. Yang menang jadi B, yang kalah jadi A. Jadi kalau yang B itu menjadi pendengar, sedangkan yang A itu jadi pembicara. Oh ya, ya. Jadi yang B itu jadi pendengar, yang A itu jadi pembicara. Nanti lakukan switch. Jadi kalau yang menang itu jadi B, yang kalah jadi A. Nah, jadi ada 3 ronde. Nanti kalau sudah, oh pergantian jam. Oke, maju. Nah, silakan Bapak Ibu berbicara berbicara tentang apa. Jadi yang mendengar jadi pendengar, yang berbicara boleh berbicara. Ya, nanti ronde keduanya bergantian. Ya, terserah mau cerita tentang apa saja boleh. Kalau pakai video kan? Video kan Pak? Yang menang jadi B, yang kalah jadi A. Dan nanti bergantian, yang A jadi B, B jadi A. Ya, B mendengar, A berbicara. Oh, Basing, ya. maka dia terkecoh ngomongnya minjem dulu 100. Kalau ke bakso kepala sapi aku ikut. Jadi
kami ke kantin belakang. Ya, oke, nanti gantian, sudah ya? Oh, itu tentang sembako, tentang sertifikasi. Ya, nanti kan. Ini yang ada satu. Ada satu dulu. Ya, satu wanita. Oh iya. Oke, sudah ya? Sudah cukup ya? Nah, sekarang gantian. Yang jadi E, B jadi A. Yang tadi jadi pendengar, sekarang jadi pembicara. Yang pembicara jadi pendengar, ronde kedua. Ya. Benar nih. Jadi siswa itu limo-limonya itu jadi narator, jadi maju wong limo. Seru pokoknya pas terakhir udah selesai. Jadi semua siswa itu praktek. Yo, gantian satu kelompok. Oke, sudah ya, selesai ya Bapak Ibu. Sekarang ronde ketiga, semuanya jadi pembicara, tidak ada yang jadi pendengar. Jadi semuanya ngomong. Oke, ngomong, tidak ada yang mendengarkan. Oh, ngobrol. Ngobrol. Serempak ngomongnya, jangan saling dengari. Itu. Kayak belajar ngajar ya. Iya. Kan yang denger. Sama dengan lo. Ini yang denger. Kami udah ngobrol berarti. Oke, nah, selesai ya. Nah, cukup lah ya. Nah, jadi itu ronde itu yang pertama rondenya berjalan efektif karena ada yang mendengarkan, sama halnya dengan ronde kedua. Sedangkan ronde ketiga tidak berjalan efektif karena tidak ada yang mendengarkan, sama-sama berbicara. Ya, terima kasih. Aku sepakat sama. sama ya, Putri ya. Oke, selanjutnya apa yang harus diperbaiki dari 3 ronde itu agar komunikasi efektif? Ibu Mur. Iya, Ibu Musida, Ibu Musida. Coba ngomong dulu. Ya, terima kasih. Dari ketiga ronde tadi menurut saya harus diperbaiki semua. Walaupun efektif yang pertama dan yang kedua itu, tetapi tidak hanya mendengarkan, hendaknya ada timbal balik. Ada misalnya mendengarkan itu kan timbal balik, oh ya begitu, harus juga ada tanggapan. Dan yang ronde ketiga itu memang tidak efektif sama sekali karena tidak ada yang mendengarkan. Ya, terima kasih. Mengenai komunikasi mendengar aktif. Ya, komunikasi mendengar aktif adalah teknik komunikasi di mana pendengar memberikan perhatian penuh untuk memahami, menafsirkan dan menanggapi pembicara dengan cara yang menunjukkan pemahaman dan keterlibatan. Jadi sebagai pendengar yang aktif, kita harus benar-benar memahami apa itu yang dibicarakan dari lawan bicara kita. Jadi kita harus mempunyai sikap empati dan sikap keterbukaan agar komunikasi efektif itu bisa berjalan efektif dan berjalan dengan aktif. Nah, di sini ada rumus rumus komunikasi mendengarkan aktif itu dengan rumus dengar jam, ya. Dengar jam, oke. Dengar jam di sini ada D-nya itu dedikasikan tubuh dan jiwa kita. E-nya ada ekspresi diperlihatkan. N-nya ada netralkan posisi. G-nya gangguan hilangkan. A-nya amati isi pembicaraan. R-nya respon, dan jam itu artinya jangan dipotong.
Kelihatan tidak Bapak Ibu? Kelihatan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengar jam tadi ya. Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Artinya kita itu harus dalam berkomunikasi itu kepada lawan bicara harus mempunyai perhatian yang penuh. Jadi jangan oleh kanan, oleh kiri. Intinya kita benar-benar mendedikasikan tubuh dan jiwa kita benar-benar kepada teman kita, teman satu sesama arah. Jadi jangan tidak timbal balik, ada yang ngomong, ada yang ini. Jadi intinya yang ngomong tadi benar, yang mendengar tadi benar-benar mendengarkan apa yang dibicarakan dari temannya tadi. Dan selanjutnya itu ada ekspresi. Jadi ekspresi wajah itu menunjukkan antusias, ya. Jadi selama kita berkomunikasi, kita harus menunjukkan antusias sehingga teman bicara kita merasa benar-benar dihargai. Karena kita dengan cara mencontohkan pada ke depan itu ya, agar mengapa? Karena agar komunikasi itu bisa kita pahami lebih dalam. Dan selanjutnya N-nya itu netralkan posisi. Jadi meskipun Anda tidak setuju dengan isi pembicaraan itu, jadi Anda tetap harus menetralkan posisi Anda. Jangan membalikkan badan atau menolehkan muka ke kiri atau ke kanan. Jadi benar-benar walaupun tidak setuju tetap harus didengarkan. Selanjutnya itu ada gangguan. Nah, gangguan harus disingkirkan minimal seperti kalau ada gangguan dari HP, misalnya ada yang menelpon atau itu, mungkin disingkirkan terlebih dahulu, jangan diangkat dulu, bisa kita dengarkan dulu lawan kita bicara siapa ya. Jadi jangan langsung kita meninggalkan lawan bicara. Dan selanjutnya itu ada amati. Amati itu tunjukkan minat tulus terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Jadi kita benar-benar mengamati apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Dan selanjutnya yaitu respon. Gunakan isyarat seperti mengangguk atau ekspresi wajah yang sesuai untuk menunjukkan bahwa Anda mengikuti pembicaraan. Ya. Jadi pada saat kita berbicara dan teman kita mendengar, jadi harus ada respon, jangan datar saja, ya, menunjukkan bahwa penghargaan kita kepada lawan bicara kita. Dan terakhir yaitu jangan dipotong. Jadi jangan memotong pembicaraan yang belum selesai. Ya. Jadi untuk menjadi komunikasi yang efektif harus Bapak Ibu dengan rumus genap jam tadi, intinya jangan pernah memotong pembicaraan, ya. Jadi agar komunikasi itu efektif, intinya kita harus ada keterbukaan di antara pendengar dan pembicara. Oke, selanjutnya di sini saya ada yaitu keterampilan mendengar aktif. Ada keterampilan membuka percakapan, ada keterampilan bertanya, ada keterampilan merespon, ada keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan. Oke, tapi tadi angket gaya belajar, sekarang angket komunikasi empati. Ya, sini saya akan membagikan kembali angket komunikasi empati. Di sini konten juga kalau ada TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju, itu 1 nilainya. Terus TS ini. Jadi angket komunikasi empati itu untuk agar Bapak Ibu tahu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan apa yang Ibu Ivi sampaikan,
melalui komunikasi mendengar aktif ini dapat memahami sepenuhnya pesan verbal dan non-verbal pembicara yang melibatkan fokus penuh, empati, dan memberikan umpan balik yang sesuai. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Bu Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi yang kedua ini mengenai komunikasi aktif gitu ya. Ada tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Pipit. Saya setuju dengan yang sudah dijelaskan supaya kita bisa berkomunikasi ataupun tadi apa namanya itu komunikasi, keterampilan mendengarkan aktif. Nah, jadi itu sangat perlunya perhatian, kemudian ada pemahaman dan juga respon pada saat kita berbicara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Seni atas kesimpulan. Memahami sepenuhnya pesan verbal dan non-verbal pembicara yang melibatkan fokus penuh, empati, dan memberikan umpan balik yang sesuai. Jadi selama menjadi pendengar yang aktif, intinya kita harus benar-benar memahami lawan bicara kita, dan kita harus menunjukkan rasa keterbukaan dan empati kita agar komunikasi bisa berjalan lebih efektif. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf ya. Jadi dari 7 jurus TK Hebat, ada 2 jurus yang saya sampaikan, yaitu pertama tadi tentang kenali potensi, dan jurus kelima yaitu jalin koneksi. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas waktunya pada hari ini, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.